أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصمود الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimah jamaah pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekhi Abdul Qadir Al-Jilani yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita hinggalah kita kembali di sisinya dan berada di alam akhirat nantinya. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk kita melihat alam ciptaan. Dan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan perubahan. Perubahan yang kita anggap kecil karena terbiasa, seperti perubahan malam ke siang, atau sebaliknya siang ke malam, karena terbiasa seakan-akan menjadi hal yang biasa. Karena biasa seakan-akan satu hal yang kecil dalam pandangan mata melihatnya. Padahal perpindahan dan perubahan siang dan malam itu sesuatu yang besar, yang Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. Tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah pindahkan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Sepanjang hayat di dunia kita akan melihat perpindahan itu dan perubahan itu. Allah beri kesempatan kepada kita untuk melihat kekuasaannya, juga Allah beri kesempatan kepada kita untuk melihat perubahan. Dan ternyata dari semua perubahan itu tidak lepas dari yang maha merubah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sifatnya dunia yang terus berubah. Bahkan dalam perubahannya dunia itu berakhir dengan kebinasaan. Perubahan dunia berakhir dengan kehancuran.
yang disebut dan dikenal dengan hari kiamat. Hari di mana ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum ahkam, dan ditegakkan oleh Allah keputusan, dan ditegakkan oleh Allah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya yang tidak akan ada ujung dan juga akhirnya. Di dalam kitab Fathur Rabbani yang kita akan teruskan kajiannya di halaman 808, di muka surat 808 pada penggal yang ketiga, kita akan mendengar nasihat tentang dunia lagi, ya, supaya lebih kita kenal apa dan siapa itu dunia, dan kita lebih kenal tentunya siapa zat sang pencipta dunia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam nasihatnya, dengan mata kepala dunia boleh dilihat, dengan mata hati akhirat boleh dilihat, dengan mata batinlah engkau dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tahap, dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia mampu kepada 3 tahap ini. Saya teruskan sampai 1 penggal atau 1 alinea. Bersopan santunlah engkau kepada makhluk dengan tidak mengeraskan suara di atas suara salah seorang daripada mereka untuk menjaga kesopanan. Engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksiat, dan engkau menentangnya mengenai perbuatan-perbuatannya. Engkau jahat dan bersikap buruk. Titik. Muslimin muslimah rahimakumullah. Ada beberapa poin, ada beberapa kesimpulan, dan tentunya ada beberapa pengajaran yang sangat bernilai dan berharga seukuran dan seumur kita ini yang berada di atas umur 40 tahun. Di mana tubuh badan ibarat seperti kilang. Kita sudah gunakan tubuh badan kita itu 40 tahun lebih. Kaki diguna berjalan sudah 40 tahun. Ada yang sudah 50 tahun. Ada yang sudah 60 tahun. Ada yang sudah 70 tahun yang ikut pengajian ini. Kita gunakan kaki untuk berjalan setiap hari. Kita gunakan mata ini sudah berpuluh-puluh tahun untuk melihat. Kita gunakan telinga sudah berpuluh tahun untuk mendengar. Kita gunakan tangan sudah berpuluh tahun untuk memegang. Dan fungsi seluruh anggota badan yang kita gunakan menyertai kehidupan kita di dunia ini. Maka sudah sewajarnya lah dalam hukum akal jika anggota yang sudah kita pakai 60 tahun itu sudah mulai ada kerusakannya, sudah mulai berkurang kekuatannya, sudah mulai berkurang kecepatannya, karena memang sudah 50 tahun, sudah 60 tahun kita pakai. Ternyata itu baru fisik, itu baru ciptaan Allah Ta'ala casingnya, itu baru ciptaan Allah luarannya, yang bersentuhan dengan alam yang Allah letak kita di dalamnya, yang disebut dengan alam dunia. Bersentuhan mata melihat dunia, bersentuhan telinga mendengar hiruk pikuknya dunia, bersentuhan kaki berjalan di atas bumi alam dunia, dan anggota yang berhubungan dengan dunia lainnya. Maka di dalam kajian ilmu pengetahuan alam atau sains ada dikenal dengan panca indera. Panca indera ini bersentuhan dengan alam ciptaan, bersentuhan dan berhubungan dengan dunia.
Kemudian ada indera yang keenam. Indera yang keenam ini adalah hubungannya dengan wawasan yang jauh tidak ada batas, yaitu akhirat. Dalam dunia thariqah atau dalam pengajian Fathur Rabbani disebut sebagai mata hati. Itu indera keenam. Nah, mata hati ini pandangannya melepasi dunia. Pandangannya jauh. Sehingga orang yang hidup mata hatinya, minta maaf bercakap, kalau susah tidak terlalu susah. Kalau sakit tidak terlalu sakit. Kalau menderita tidak terlalu menderita. Karena ada harapan alam yang jauh di pandangan mata hatinya. Walaupun alam yang jauh itu sebenarnya adalah dekat. Bahasa jauh tidak semestinya diukur dengan kilometer, meter, kilometer, dan seterusnya. Jauh adalah untuk membezakan saja. Kalau yang sekarang ini dekat, yang akan datang itu jauh. Hanya untuk membezakan itu. Dan mata hati itu merasakan akhirat itu dekat, walaupun dibahasakan jauh. Selalu datang nasihat dari dirinya sendiri saat terjadi perubahan bahwa akhirat itu yang sebenarnya. Saya ulang, datang nasihat dari dirinya sendiri saat terjadi perubahan bahwa akhirat itu yang sebenarnya. Maka yang di dunia ini adalah fata morgana, bisa juga kita sangka baik tapi tidak baik. Bisa juga kita sangka tidak baik malah jadi baik. Nah, mata hati ini pandangannya adalah tumpuannya ke akhirat. Allah menjelaskan tentang dunia dan akhirat di dalam Al-Quran. Ayat yang sudah dihafal di dalam surah Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan seterusnya. Surah Al-A'la pula, wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah jelaskan perbandingan dunia dengan akhirat. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Akhirat itu lebih kekal dari dunia. Saat kita melihat tangan kita, melihat wajah kita, melihat tubuh badan luaran kita yang semakin bertambah usia, terjadi perubahan pada mata, terjadi perubahan pada pipi, terjadi perubahan pada dagu, terjadi perubahan pada hidung, terjadi perubahan pada telinga, terjadi perubahan pada tangan, pada kaki, dan pada seluruh anggota. Wawasan akhirat menjadi obat. Wawasan akhirat menjadi kabar gembira bahwa di surga tidak ada orang tua. Di surga itu semuanya mudah. Berarti episode hidup kita di dunia harus kita lalui. Dari kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Semua akan melalui seperti itu. Tapi nanti di surga tidak melalui proses itu. Karena di surga adalah balasan dan mudahnya berkekalan. Tentu akan menjadi kabar yang menenangkan jiwa kita, yang akan menenangkan kita. Kemudian jika dalam penjelasan ini ada yang terlintas, Ustaz, apakah di surga nanti ada corona tak? Kita berani untuk menjawab di surga tidak ada sakit. Ya. Kalaupun ada makhluk lain selain kita adalah menolong ataupun melayani kita. Ya. Melayani penghuni-penghuni surga dan penduduk-penduduk surga dan juga ahli surga. Nah, kabar ini akan datang secara otomatis. Pada siapa? Pada orang yang mata hatinya hidup. Pada orang yang hidup mata hatinya. Itu tahap kedua. Tahap ketiganya adalah dengan mata batin. Ya. Dengan mata batin kamu akan melihat zat Allah. Nah, ini sudah tidak mampu
untuk menerjemahkan dengan kata melainkan seperti yang dituliskan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak dapat dibayangkan. Allah itu tidak dapat diserupakan. Allah Ta'ala itu tidak dapat diimajinasikan. Maka cukuplah bahwa hamba-hamba Allah Ta'ala yang hidup mata batinnya akan selalu merasa bersama Allah Ta'ala. Itu saja ya untuk tahap kita. Orang yang hidup mata batinnya akan selalu bersama Allah Ta'ala. Dan selalu bersama dengan Allah itu, Masya Allah, Allah itu kasih penyayang, berarti selalu bersama kasih sayang Allah. Allah itu pemurah, berarti selalu bersama dengan kemurahan Allah. Kita ambil pendekatan melalui manusia. Manusia yang baik, kita dekat dengannya, atau dia dekat dengan kita. Kita baru nampak muka susah saja, dia sudah perasan. Kemudian dia hibur kita, dia tanya kita apa masalah, apa sebab, apa yang boleh saya bantu. Loh, itu manusia. Dan kasih Allah melebihi dari itu semua. Sehingga orang yang hidup mata batinnya disebut dalam kitab ini melihat Allah. Kita fahami melihat Allah bukan wujud yang diserupakan. Melihat Allah lebih aman untuk kita fahami bersama dengan Allah. Ya, merasa bersama dengan Allah. Tidak mudah merasa bersama Allah itu. Ya. Puan-puan pukul 8 sudah sedia untuk online pengajian Fathur Rabbani. Ternyata 8.10 ke 8.9 menit saya kirimkan WhatsApp pengajian insya Allah pukul 9.30 ya. Waktu Malaysia pukul 8.30 waktu Indonesia. Sedangkan puan-puan sudah siap dengan tudungnya, sudah siap dengan cermin matanya, sudah siap dengan kitabnya, sudah siap dengan pensil pennya, sudah siap dengan tempat duduknya, sudah siap dengan online-nya. Kesiapsediaan kita tidak karena saya, tapi kesiapsediaan puan-puan adalah karena Allah. Maka insya Allah dalam perubahan ya, yang kita dahulukan di hadapan Allah Ta'ala adalah Allah Tuhan yang Maha Berkehendak, dan kehendak Allah itu adalah berakhir dengan kebaikan, walaupun pada awalnya harus diterima dengan terpaksa, tapi titik akhirnya adalah semua kehendak Allah Ta'ala adalah kebaikan ya. Dalam penggal yang sama juga kita dinasihatkan untuk berakhlak mulia yang dibahasakan sopan santun. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada bani Robbi fa'ahsana ta'jibi." Allah yang mendidik aku sopan santun, maka aku jadi orang yang sopan santun. Fa'ahsana ta'jibi. Jadi Allah ajar kepada baginda itu akhlak. Dalam hadis lain yang masyhur dan sering diulang dan sering kita dengarkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, akhlak itu ada benih yang bisa menjadi subur. Benih akhlak akan menjadi subur dalam kehidupan adalah bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap dan adab kita kepada Allah. Saat kita memprioritaskan dan mengutamakan beradab kepada Allah, seperti dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita akan mencapai nihayatul hidayah. Kita akan diberi oleh Allah Ta'ala yang namanya nihayah. Dari mulai
aktivitas pertama, aktiviti bangun tidur, sampai aktiviti akhir tersusun dengan niat karena Allah apa yang kita lakukan, dan dengan doa berharap kepada Allah dalam semua amal dan perbuatan, dan tertuju kepada Allah dari semua yang kita lakukan, maka puncaknya namanya adalah nihayah. Nihayatul hidayah. Nihayah artinya adalah puncak. Puncak itu kemana? Tidak ada lagi melainkan Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Oleh itu, orang yang menjaga adab kepada Allah Ta'ala akan terjaga adab dengan sesama manusia, muslimin dan muslimah. Sekali lagi, orang yang jaga adab kepada Allah akan terjaga adab sesama manusia. Dan jika terjadi salah pandang, salah manusia memandang kepadanya, itu tidak mempengaruhi kepada hubungannya kepada Allah. Saya buatkan contoh dalam hubungan kemanusiaan, ya. Hubungan kemanusiaan. Mulai dari wudunya, adab ketika wudu dijaga, adab masuk bilik air dijaga, adab keluar bilik air dijaga, adab masuk masjid dijaga, adab pada majlis ilmunya dijaga, adab yang berhubungan dengan Allah tanpa dilihat oleh orang lain tetap dijaga. Kemudian ketemu dengan orang lain, dia pun menghormati orang lain selayaknya dia menghormati kepada orang yang terhormat. Ternyata orang yang dihormati, ya, dalam bahasa Jawa itu ada dua bahasa halus, bahasa kasar. Ya. Dia menggunakan bahasa halus. Selepas itu orang yang diajak bicara dengan bahasa halus itu menyangka dengan persangkaan yang sebaliknya. Ya. Menunjuk-nunjuk, memamerkan, ya, supaya dipuji orang. Ketika mendengar kata-kata itu, saat ia melakukan akhlak yang mulia kepada sesama, sedikit pun tidak akan merubah hubungan baiknya kepada Allah Ta'ala, dan tidak merubah niat baiknya untuk berhubungan baik dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu tidak mudah kecewa karena buku catatan amalnya adalah yang dicatat oleh malaikat, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini dengan pelatihan, dengan peringatan, dengan majlis ilmu pengajian, dengan Fathur Rabbani yang kita kaji, sedikit demi sedikit dapat kita resapi, dan selepas kita resapi dapat kita fahami, dan Allah beri peluang untuk mengamalkan ilmu yang kita perolehi. Paling hampir adalah bagaimana sikap kita kepada orang yang paling hampir dengan kita. Yang kadang-kadang orang yang paling hampir dengan kita itu pun membuat kita senyum pernah, membuat kita menangis juga pernah, ya, membuat kita gembira, suka pernah, membuat kita berduka cita juga pernah. Itulah manusia, itulah makhluk yang tidak pernah membuat duka cita itu hanya satu, yaitu Allah. Jangan sekali-kali baik saya, muslimin muslimah, jamaah pengajian Fathur Rabbani, ya, kecewa dengan Allah ataupun merasa Allah membuat kita duka cita. Enggak ada. Allah tidak pernah membuat hambanya duka cita. Dan ketika kita terima takdir itu dengan duka cita, ketahuilah Allah sedang ajar kita. Kemudian ada satu contoh, muslimin dan muslimah sekalian, andaikan tangan kita itu luka, ya, kemudian disiram dengan air cuka ataupun air limau, kalau tangan kita tidak luka maka tidak akan sakit terasa. Tapi kalau tangan kita ada luka, maka cuka itu akan menjadikan tangan kita terasa sakit, dan juga akan menjadikan tangan kita, ya, terasa ngilu. Begitulah juga Allah itu tidak pernah, ya, membuat hambanya berduka cita.
Dan Allah Ta'ala selalu membuat hamba itu gembira. Ketika datang takdir Allah Ta'ala menentukan, kemudian kita terasa berat untuk terima, berarti dalam diri kita itu ada penyakitnya. Ya. Ini bukan tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya muslim-muslim saja, termasuk juga saya. Ya. Oleh itu, kadang-kadang melatih diri untuk tuli, peka, bisu itu ya perlu juga. Ya. Seperti ketika kholwat itu ya seakan-akan tuli, peka, bisu. Kenapa? Dengar apapun juga jangan diperhatikan. Melihat apapun juga jangan diperhatikan. Karena sedang membuat tumpuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita praktekkan dengan sesama manusia, berbagai-bagai pandangan. Puan-puan dipanggil oleh kawan, kemudian tak mau sambung. Saya cukup dengan Allah, tak perlu dengan kamu. Ya. Itu kawan akan kata, sejak bila kamu gila? Maka kita harus berpada-pada. Di posisi mana ya kita berada? Saat kita kholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada yang wujud melainkan hanya Dia. Saat kita berhubungan dengan makhluknya, aku berbuat baik kerananya. Sekali lagi, saat kita kholwat dengan Allah, ya, puan-puan, kita buat baik, kita rasakan bersamanya. Saat kita bersama dengan makhluk dan ciptaannya, kita berbuat baik kerananya. Dan insya Allah itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diteruskan oleh penyusun kitab ini dan disampaikan kepada muridnya, dan sampailah nasihat itu kepada kita semua. Di penghujung penggal, muslimin dan muslimah, buruk kita kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya maksiat pada lahiriahnya, tak sholat umpamanya. Ya memang buruk lah, orang tak sholat itu jahat, kan begitu. Jahat dari sudut agama, bukan jahat dari sudut tetangga. Ya, ada tetangga sholat, ya, tapi selalu mengumpat, ataupun tetangga melakukan sholat tapi bertengkar dengan tetangganya. Ya. Ada jiran, dia tak sholat, tapi dia baik dengan tetangganya. Tak sampai 3 hari, mesti dia akan antar makanan kepada jirannya. Akan antar buah ke, ataupun apa yang dia punya, diantar. Muslimin dan muslimah, ketahuilah, jangan melihat casingnya. Jangan melihat luarannya. Mungkin orang yang kita anggap tak sholat, kemudian dia buat baik, kurang dari 3 hari mesti buat baik kepada puan-puan. Belum tentu dia tak sholat. Tak sholat mungkin di pandangan kita, tapi dia sholat tanpa dilihat oleh orang lain. Sehingga kesan dari sholatnya itu adalah akhlak yang mulia. Tidak semestinya sholat harus ditunjukkan. Maka Allah Ta'ala latih puan-puan harus sholat di rumah, tuan-tuan harus sholat di rumah karena pandemi COVID-19. Bahkan ada lagi, bukan PKP saja, tapi PKPK ya, yang PKP keluarga. Di rumah tidak semestinya harus ditunjukkan. Jumpa dengan kawan, ya, kemudian harus cakap saya sudah sholat, tak perlu. Dan berkemungkinan orang yang nampaknya sholat itu kemudian hubungan dengan tetangga, kawan, ya, tidak baik, baik itu mengumpatnya, ataupun cakap kasarnya, ataupun begaduhnya, ataupun kedekutnya, belum tentu dia sholatnya itu adalah sholat seperti yang dikehendaki dalam kaidah sholat. Maka jangan pandang orang lain, tapi pandanglah kepada diri kita sendiri. Karena Allah Ta'ala sudah sampaikan jelas dalam Al-Quran, sholat itu adalah mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar masih jalan, jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan, cari kekurangan dalam diri kita ketika melakukan sholat. Ada kata-kata yang mengena di dalam diri saya dan muslimin muslimah sekalian. Apa itu? Di penghujung, engkau menghadap kepada Allah dengan maksiat. Sudah menghadap itu baik, tapi dengan maksiat itu yang jadi tidak baik. Apa maksudnya? Muslimin dan muslimah, saya buatkan contoh, ya. Mestinya kita menghadap orang besar, ya. Kita dipanggil kemudian kita mau datang.
itu sudah baik. Tapi pakaian kita kotor. Ya. Dengan pakaian yang kotor itu boleh jadi mengotori istana. Boleh jadi ya baunya itu menjadi bau yang tidak enak di dalam lingkungan ataupun dalam suasana. Nah, orang-orang yang berada di garis syariat, kita juga harus ada dalam garis itu, adalah harus mempertimbangkan tentang syarat wajibnya amal. Seperti sholat, syarat wajibnya sholat adalah harus wudhu terlebih dulu, angkat hadas kecil, hadas besar, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat. Itu syarat sahnya. Jangan tinggalkan syarat sah karena terpedaya dengan hakikatnya Allah Ta'ala itu di mana saja, dalam suasana apa saja Allah Maha mengetahui. Jangan terpedaya dengan itu. Syariat harus dilalui. Kemudian setelah syariat kita lalui, maka barulah naik ke pintu hakikat. Wudunya sudah, menutup auratnya sudah, ya, menghadap kiblatnya sudah, berdiri tegaknya sudah. Nah, syarat dalam syariatnya sudah, berarti kita tingkatkan kepada hakikat. Hakikat sholat, berdiri, rukuk, sujud, bangun lagi rakaat yang kedua. Menghadap siapa? Menghadap kepada Allah. Siapa yang memberi kemampuan untuk berdiri? Siapa yang memberi kemampuan untuk rukuk, sujud, dan seterusnya? Jawabannya adalah Allah. Maka suasana hatinya di hadapan Allah merasa tidak berdaya. Ketika sudah merasa tidak berdaya, berarti pergerakannya adalah pertolongan Allah dan bersama dengan Allah. Kalau terjadi sebaliknya, tidak merasa ditolong oleh Allah karena merasa mampu dengan dirinya, maksiat tak itu namanya? Maksiat. Kalau dia lakukan kebaikan dari secara lahiriahnya, tetapi tujuannya bukan kepada Allah, tujuannya adalah kepada manusia supaya memujinya, kepada manusia supaya simpati dengannya, maksiat tak itu namanya? Maksiat. Nah, yang seperti itulah kita dinasihatkan, engkau menghadap kepada Allah dengan maksiat dan engkau menentangnya. Menentang tidak semestinya dengan tenaga. Bisa jadi orang menentang itu dengan tulisannya. Saya jadi teringat tahun 2006 yang pada ketika itu harus menghadapi suasana di mana saya tidak dibenarkan untuk mengimami sholat tarawih dan juga kuliah di masjid. Kemudian ada petition untuk bertanda tangan yang dikirimkan ke Jabatan Agama Islam, yang pada akhirnya tahun berikutnya diberikan kebenaran. Artinya, dalam hubungan sesama manusia, tidak semestinya penentangan itu dilakukan dengan cara bersuara, demonstrasi. Tetapi juga boleh dengan cara tulisan ataupun dengan cara tanda tangan. Ada lagi yang tidak dengan tanda tangan, tidak dengan suara, tidak dengan tindakan, tapi dengan hatinya yang tidak bersetuju. Nah, orang yang menentang takdir Allah Ta'ala, ya, itu tidak semestinya dengan kata-kata ataupun dengan tulisannya, tapi adalah dengan hatinya. Maka jamaah-jamaah kita Fathur Rabbani, mari kita melatih untuk lapang dada. Lapang dada untuk kita terima. Orang yang berusaha dan berikhtiar bukan berarti menentang Allah. Sakit pergi hospital bukan menentang Allah. Sakit minum obat bukan menentang Allah. Tidak punya duit pergi kerja tidak menentang Allah. Yang dikatakan menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling berbahaya adalah menyekutukan Allah. Ini yang paling berbahaya adalah menyekutukan Allah. Yang nomor dua, menentang Allah, menolak kehendak Allah Ta'ala, walaupun tidak mampu untuk menolaknya.
Contoh di dalam Al-Quran, ya, muslimin dan muslimah, orang lari dari bahaya itu bukan dan tidak semua menentang takdir. Walaupun ada orang lari dari bahaya adalah menentang takdir. Contoh, kisah anak Nabi Nuh. Lari dari dataran rendah ke dataran tinggi. Itu bukan usaha, tapi itu menentang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Menentang Allah. Ia merasa mampu selamat tanpa Allah. Walaupun Allah menghendaki banjir, aku akan selamat kalau aku naik atas bukit. Akunya ini yang menjadi penentangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, ikhtiar, usaha dengan sedaya upaya, bahkan lebih gigih, lebih rajin, lebih giat adalah menunjukkan orang itu terima akan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi memposisikan, mendudukkan hati kita ini benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesannya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah benar dalam pandangan Allah. Walaupun dalam pandangan manusia itu berbeda-beda. Sebaik-baik orang yang baik itu pasti ada musuhnya. Karena ini dunia. Sejahat-jahat orang yang jahat pun punya kawan. Karena ini adalah dunia. Ya, puan-puan campaign, jangan berkawan dengan dia itu jahat. Kita melihat orang jahat atas kejahatan yang dilakukannya, kadang kita tidak melihat pula kebaikan dari kebaikan yang dilakukannya. Maka ada istilah, sejahat-jahat orang ada baiknya, sebaik-baik orang juga ada jahatnya. Puan-puan pakai yang mana? Pakai yang nomor 1 ke nomor 2? Sebaik-baik orang ada jahatnya, atau sejahat-jahat orang ada baiknya? Yang diguna pakai yang mana, terpulanglah. Ya. Yang jelas, sejahat-jahat orang itu ada baiknya. Begitu juga sebaik-baik orang pun ada jahatnya. Berarti kita akan menemukan apa? Sebaik-baik yang baik hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah berbuat jahat pada dirinya atau zatnya dan kepada makhluknya. Seperti dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan diriku, kata Allah, untuk melakukan kezaliman. Dalam zat Allah Ta'ala tidak berlaku zalim, Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-hamba. Selanjutnya, murid thariqah yang benar akan didatangi oleh banyak orang. Dia membandingkan amal-amal zahirnya dari kacamata hukum dan amal-amal batinnya dari kacamata ilmu. Titik dulu, supaya saya tidak lupa dan semoga ada pembenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kacamata. Saya buatkan contoh terlebih dahulu. Ya. Hukum halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Ketika orang bertemu dengan sesuatu yang harus disikapi dan diputuskan, iya atau tidak, diambil atau ditinggalkan, dikerjakan atau tidak, maka akan terjadi pilihan. Akan terjadi pilihan yang dia harus memilih. Dan ketika memilih halal haram, mana dipilih? Halal. Ya. Fardu sunnah, mana dipilih? Fardu. Artinya manusia akan memilih mana yang lebih utama dan mana yang lebih baik menurutnya. Kalau menurut kita baik, apakah
menurut Allah itu baik? Sebuah pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Ya. Kalau menurut kita itu tidak baik, apakah menurut Allah juga tidak baik? Sebuah pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Dirujuk dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah sampaikan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu sangka baik itu adalah tidak baik, boleh jadi yang kamu sangka tidak baik itu adalah baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak mengetahui. Berarti yang kita anggap baik semoga menjadi baik, caranya bagaimana? Sekali lagi, yang kita anggap baik dan kita pilih semoga menjadi baik, caranya bagaimana? Hadapkan kepada Allah. Nah, bagaimana cara menghadapkan kepada Allah? Ikut cara Quran. Ya. Apa cara Al-Quran? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hadapkan kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Muslimin dan muslimah, dalam dunia online hari ini, ketika saya kirimkan link Google Meet, itu pasti satu persatu yang akan masuk. Walaupun jaraknya itu 1 saat, tidak serentak. Maka ada yang masuk berkali-kali, tetapi ketika saya klik, ya belum masuk. Dan itu harus sabar. Ini dalam urusan-urusan pengajian Fathur Rabbani, puan-puan boleh sabar. Dalam urusan langsung kepada Allah, insya Allah puan-puan boleh sabar. Dalam urusan perbankan, ya, beratur panjang, harus ambil nombor. Nombor kita nombor belakang, kita pun harus sabar. Ya. Menikmati dalam menunggu nombor itu. Pergi hospital, dapat urutannya juga panjang, menikmati. Anda ambil duit dekat ATM, urutannya panjang, harus menikmati. Karena dalam urusan yang kita hadapkan kepada Allah, Allah pesan sabar. Wassalah, dan dengan cara sholat. Saya ulang, segala sesuatu yang kita sangka baik dan semoga itu baik menurut Allah, caranya kita hadapkan kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita. Sesuatu yang kita sangka baik itu menjadi baik dengan pertolongan Allah, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan orang, ya, dalam membezakan amal secara lahiriah adalah dengan hukum. Kalau halal ya udah, ya, seperti yang sering atau berulang saya contohkan tuh mangga. Ya. Mangga itu secara lahiriahnya itu halal. Ada orang saya keluar bahasa Jawa, gemblung lah. Gemblung itu ya bodoh, tapi dia sebenarnya tidak bodoh. Ya. Dia pergi ke kedai buah, pas itu diambil mangga. Mangga halal tak? Dia kata ini mangga halal, saya ambil. Yang dikatakan itu betul. Tidak halalnya bukan karena mangga, tidak halalnya adalah karena tidak membeli. Ya. Maka kadang-kadang penjual buah menghadapi orang yang seperti itu, ya, kalau tidak luas dadanya, jadi begaduh. Ya. Kalau ini ada penjual, seandainya ada yang jual buah, kemudian ada orang lalu tak dikenal kemudian ambil, ya,
Ketika dia ambil, lepas itu dia makan dan dia tak bayar. Ikhlaskan saja. Mungkin dia menguji kepada puan-puan, dan mungkin juga dia itu bukan seperti kita, artinya bukan manusia. Bahkan kalau puan-puan rela dan lapang dada, suruh ambil lagi, makan sepuas-puas kamu. Tapi jangan bungkus bawa pulang. Ya. Puan-puan. Artinya, ada orang melihat secara hukum saja. Hukum di lapisan 1 mangga itu halal. Udah dia ketemu mangga, dia ambil, dia makan. Nah ini orang syariat. Padahal mestinya melihat mangga itu halal, dia harus kaji. Jadi halal di tanganku itu melalui proses apa? Minta, yang punya menghalalkan, ataupun beli, yang menjual kepada kita untuk membelinya. Ya. Diteliti. Maka orang syariat yang melihat zahirnya amal dengan kacamata hukum harus ditingkatkan dengan hakikat, di mana amal-amal batiniah ataupun hakikatnya amal adalah dengan kacamata ilmu. Kacamata ilmu ini maksudnya bagaimana, muslimin dan muslimah? Amal yang tahu kemana tujuannya, kemana alamatnya, kemana dibawa. Sekarang inilah, anak-anak kita pergi sekolah, kebanyakan purata mengikut cara berpikir remaja. Tujuan sekolah untuk apa? Tujuan sekolah untuk apa? Itu kebanyakan menjawab tujuan sekolah untuk cari kerja. Bukan pada ilmunya. Nyatanya ketika sudah selesai sekolah, dia bukan pikir bagaimana untuk menyampaikan ilmunya, tapi bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dapat kerja, dan di sebalik kerja bagaimana dapat duit. Berarti apa tujuan sekolah? Duit. Apa tujuan sekolah? Gaji. Salahkah? Tidak, ini bukan karena salah. Itulah tahap manusia berpikir. Itu tahap manusia di dalam menyimpulkan. Tetapi dengan tambah ilmunya, tambah umurnya, tambah kedewasaannya, ia pergi sekolah di university. Dia tidak tumpul hanya untuk kerja. Ijazah hanya untuk cari kerja, atau ijazah untuk naik pangkatnya, naik gajinya, tapi ilmunya akan mengantar ia kepada Allah. Tuhan empunya ilmu yang bersifat al-alimu. Allah Tuhan yang maha berilmu. Baru diteruskan selanjutnya, apabila amal-amalnya itu sesuai dengan kedua-dua kaca itu, maka dia akan membawanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hanya sesuai dengan salah satunya, maka dia tidak membawanya. Dia akan duduk di pintu dan akan dikatakan kepadanya, sempurnakanlah urusanmu sehingga engkau bersyukur dan urusanmu terpuji. Sebab pintu ini hanya boleh dimasuki dengan ilmu dan hukum. Apabila memang demikian halnya, maka dia akan memberimu amal-amal yang berbeza dengan amal-amal tersebut. Amal-amal ini adalah rahasia antara engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat melihat amal ini, baik malaikat maupun para nabi yang menjadi rasul. Muslimin, muslimah, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat semuanya. Ya. Pelajaran Fathur Rabbani tidak mengubah sikap lahiriah kita seperti yang telah berlalu.
sebagai seorang ibu tetap sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ayah tetap sebagai seorang ayah. Sebagai seorang petani, pedagang, peladang tetap posisinya. Hanya kitab Fathur Rabbani mengajar dan membuka wawasan kepada kita. Semua aktivitas kemanusiaan dibawa di hadapan Tuhan. Saya ulang, semua aktiviti kemanusiaan dibawa di hadapan Allah. Kenapa harus begitu? Karena kita jadi manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan segala urusan kita. Ada orang kok tak punya urusan. Ya. Mustahil. Walaupun kecil punya urusan. Ya. Karena kita itu lahir dari urusan. Apa maksud lahir dari urusan? Kita lahir dari kehendak Allah yang memegang segala urusan. Maka nggak ada orang yang tak ada urusan. Saya bebas urusan dari makhluk, saya hanya dengan Allah. Itu cukup dikatakan di hati, jangan dikatakan dengan orang. Karena itu adalah suara hati yang apabila keluar namanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi dengan sesama manusia jangan begitu. Kita punya urusan, ya. Bahkan urusan-urusan yang kita merasa tidak berurusan tapi sebenarnya berurusan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyambungkan. Muslimin dan muslimah punya handphone. Sekarang ini semua punya handphone, ya. Ataupun punya laptop. Kemudian ada yang menggunakan Maxis, ada yang menggunakan Digi, ada yang menggunakan Selcom. Puan-puan berarti ada urusan dengan Selcom. Ada urusan dengan Maxis, ada urusan dengan Digi. Walaupun sebagian orang tidak merasa ada urusan dengan Maxis, walaupun dia ada urusan. Dia terasa ada urusan dengan Maxis itu ketika dia mau online sudah tak boleh online. Oh, berarti data saya sudah habis. Dia bayangkan urusannya dengan duit. Nah, ada duit tetapi ya Maxis tidak jual ataupun line itu tidak diberikan kepada kita, kita pun tidak dapat untuk online seperti ini. Nah, urusan yang kita tidak merasa berurusan tapi kita ada urusan dengannya, Allah yang sambung. Allah yang sambungkan. Berarti betapa banyak dan berapa banyak urusan yang kita berurusan tetapi kita tidak merasa berurusan dan Allah yang menyambung urusan kita. Saya ulang, betapa dan berapa banyak urusan yang kita tidak merasa berurusan dan Allah Ta'ala sambung kita punya urusan. Dan yang seperti itu pada saat ini kita bersama dengan Fathur Rabbani. Fathur Rabbani membukakan wawasan kepada kita. Duduklah kita sebagai hambanya yang lapang dada dengan kehendaknya. Duduklah kita sebagai hambanya yang selalu bersyukur dengan pemberiannya. Duduklah kita sebagai hambanya yang selalu sabar dengan ujian-ujiannya. Ya. Muslimin dan muslimah, ya. Orang dapat sholat itu suka loh. Ya. Tapi kesukaannya itu berbeda-beda. Seperti puan-puan bersama dengan anak pergi ke pasar raya, kemudian singgah kedai buah ataupun singgah di tempat counter buah. Puan-puan lihat buah, kemudian beli buah. Rasa nikmatnya anak adalah pada buah yang dia makan. Tapi mungkin puan-puan rasa nikmatnya adalah pada kemampuan puan-puan dapat beli buah. Ya. Maka di dalam hidup ini saat kita menghadapi urusan,
nikmatnya kita dalam urusan itu berbeda dengan orang lain, berbeza-beza. Ya. Dalam perbezaan berarti peluang khidmat kita kepada Allah Ta'ala itu hanya antara 3. Apa? Melalui jalan syukur, melalui jalan sabar, dan melalui jalan redha. Ini ya. Melalui pintu syukur, saat kita dapat sesuatu yang seperti yang diminta. Ya. Alhamdulillahnya itu panjang. Alhamdulillah. Berarti saat itu kita khidmat kepada Allah lewat jalan syukur. Dan itu jadi ibadah. Alhamdulillah itu jadi ibadah. Maka Rasulullah SAW pun mengingatkan ada 2 kata ya, yang ringan di lisan, berat di timbangan adalah subhanallah walhamdulillah. Ya. Pada satu masa pula kita harus innalillah. Ya, tadi alhamdulillah. Ya. Bahasa lisan innalillah karena Allah Ta'ala ambil atau Allah kurangkan. Ya. Nah pada saat itu kita khidmat kepada Allah dengan jalan apa? Dengan jalan sabar. Pintunya adalah ke pintu itu. Pada satu masa pula, ya, tengah-tengah, ya susah tidak, senang pun tidak. Ya. Karena terbayang ataupun ternampak, kalau begini jadinya begini, kalau begini jadinya begini. Contohnya, puan-puan beli tiket. Ya. Beli tiket untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Sampai di airport, penerbangan dikanselkan. Ya. Pada saat itu terbayang uang hangus. 1 tiket sekian kali sekian tiket. Tapi dalam masa yang sama, puan-puan terlihat juga bukan saya seorang, bukan keluarga saya, tapi satu cabin, satu pesawat itu semua. Ya. Kemudian puan-puan terbayang lagi itulah keputusan daripada pihak yang berwajib ataupun pihak di kerajaan untuk kebaikan masyarakat ataupun rakyatnya. Jadi di cancel itu kecewa, tapi hikmah daripadanya menjadikan kita tengah-tengah. Berarti itulah kita khidmat kepada Allah Ta'ala dengan jalan redha. 3 pintu selalu terbuka. Pintu yang mana kita memasukinya. Dan kita tidak akan memasukinya melainkan melalui menggunakan tiket. Apa yang saya masukkan tiket? Urusan. Ya. Urusan-urusan itu. Ya. Dan apabila salah pintu, tentu juga salah hasilnya. Puan-puan hendak belanja sayur pergi ke restoran, salah pintu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Puan-puan kereta rusak, dibawa pula ya ke pasar raya, juga salah pintu. Maka ketika salah pintu bukan menyelesaikan masalah, tapi bertambah masalah. Dan semoga kita tidak seperti itu. Allah Ta'ala bukakan pintunya. Allah tunjukkan pintunya. Allah mudahkan perjalanannya. Dan inilah peranan Fathu Rabbani yang hampir 10 tahun kita belajar. Dan belum hatam dan sudah berada pada penghujungnya. Walaupun sudah penghujung, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, wallahu a'lam, kita nikmati saja. Maka muslimin dan muslimah, ya, jangan tanya kira-kira Fathu Rabbani ini khatamnya bila, karena bukan tujuan untuk dihatamkan. Dan hari ini saya cukupkan ini terlebih dulu. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung, tapi kita akan teruskan kembali tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung pengajian Fathu Rabbani ini. Dan juga muslimin muslimah yang sudah kita perolehi. Ilmu itu ada 3, ya, puan-puan, yang kita pelajari, kita dengar, kemudian lupa. Nomor 2, kita pelajari, kita ingat, tapi kita belum mampu mengamalkannya. Yang nomor 3, kita pelajari, kita juga ingat, dan kita mampu untuk mengamalkannya karena ada peluang, ada kesempatan untuk mengamalkannya. Di mana kita hanya dalam diri kita sendiri, dan tentunya yang kita harapkan adalah ilmu yang kita pelajari, kita ingat,
Walaupun kita ada yang lupa, tapi saat kita memerlukan ilmu itu, ilmu akan datang untuk menuntun kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat penuntun adalah Allah, hakikat pembimbing adalah Allah, hakikat pemimpin adalah Allah. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan solihan makbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirrismikal masud. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Wal Ustaz. jahil untuk kekurangan dan kesilapan dan maaf yang besar-besarnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.